Halo, kembali lagi dengan Paman Yal. Kali ini mau bahas tentang Yakuza. Tahu kan Yakuza? Yang di Jepang itu. Yakuza ini adalah lembaga kriminal tertua di dunia. Salah satu lembaga tertua. Kelompok ini menjunjung tinggi beragam aturan yang menyangkut kehormatan, tradisi, ritual, dan juga simbol yang menjadikan mereka unik kalau dibandingkan dengan jaringan kriminal lainnya seperti kartel di Amerika Latin atau mafia Italia dan Rusia. Hidup pikuk tiada henti di antara lampu neon gedung pencakar langit dan kuil tradisional di kota-kota Jepang. Ternyata menyembunyikan kehidupan kriminal dunia bawah tanah yang selama berabad-abad ditakuti sekaligus menarik perhatian halayak umum. Yakuza ini terdiri dari 25 serikat atau keluarga, termasuk 3 serikat utama. Serikat-serikat ini menjadi tempat bernaung ratusan subkelompok melalui aturan hierarki yang ketat. Lahir dari 4 abad yang lalu di Jepang, dari para pengusaha feodal dan samurai. Yakuza menikmati masa keemasannya antara era 1960-an sampai 1980-an. Saat itu jumlah anggotanya lebih dari 180.000 orang. Stagnasi dari tradisi Yakuza di tengah kemajuan zaman, serta tindakan penegakan hukum oleh aparat keamanan, ini telah mengurangi jumlah anggotanya jadi sekitar 10 ribuan. Belum termasuk non-anggota dan partisipan di situ. Tapi setengahnya ada 4 kunci utama untuk memahami institusi kriminal ini yang tengah berjuang untuk bisa bertahan tanpa kehilangan esensinya di abad ke-21. Pertama nama dan asal dari Yakuza. Kata Yakuza ini berasal dari angka 8, 9, dan 3. Jika diucapkan dalam bahasa Jepang, Yakuza. Ini merupakan angka yang sangat buruk dalam permainan kartu tradisional Jepang. Oicho Kabu. Angka ini punya konotasi nasib buruk atau kesialan. Itu sebabnya banyak anggotanya yang memilih nama Gokudo, yang artinya jalan ekstrim. Atau juga dibilang Ninkyoyo Dantai, yang artinya organisasi terhormat atau satria. Yakuza muncul pada abad ke-17 di kalangan kelompok marginal masyarakat feodal Jepang seperti Bakuto atau penjudi keliling, Tekiya, penjual keliling, serta samurai atau ronin alias samurai tanpa majikan. Banyak di antara ronin ini yang kemudian berkembang menjadi serikat-serikat menjadi serikat institusi kriminal. Tekiya dan Bakuto ini mengadopsi beberapa tradisi samurai, termasuk kode etik kehormatan yang ketat dan ritual kesetiaan yang menandai budaya organisasi Yakuza. Warisan samurai juga memberikan struktur hierarki yang ketat dengan aturan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepatuhan, dan yang terpenting kesetiaan mutlak pada ketua atau oyabun. Nah, poin keduanya adalah nilai-nilai dan ritual Yakuza. Yakuza dibedakan oleh sistem nilai dan ideologi yang kompleks, yang akar sejarahnya berasal dari zaman feodal Jepang. Nilai-nilai ini telah tertanam selama berabad-abad dalam masyarakat Jepang. Udah meresap ke seluruh lapisan, dari mulai lingkungan paling eksklusif di Tokyo hingga dunia bawah tanah dari ibu kota Jepang itu. Yakuza itu mempertahankan kode kehormatan yang menjunjung tinggi maskulinitas tradisional. Semangatnya berkisar pada gagasan hidup dan mati seperti manusia. Para anggota dari lembaga tersebut meyakini bahwa mereka harus mengabdikan diri, baik secara fisik maupun mental, pada organisasi mereka. Dan suatu kehormatan untuk bisa menunjukkan kesetiaan yang nggak tergoyahkan pada oyabun, bahkan sampai mengorbankan nyawa
kalau diperlukan. Inti dari ideologi Yakuza adalah kode kehormatan berdasarkan konsep giri atau kewajiban dan ninjo kemanusiaan. Giri ini sebuah hutang yang terhormat yang harus dibayarkan seseorang anggota pada atasannya. Kunci penting untuk loyalitas dalam sebuah organisasi. Dengan ninjo adalah empati terhadap orang lain yang berfungsi sebagai penyeimbang dari giri dalam struktur kaku dari Yakuza. Kedua prinsip ini didasari oleh semangat pengorbanan diri yang mendalam yang mengarahkan anggotanya untuk bisa mendahulukan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Contohnya ritual Yubetsume, di mana seorang anggota memotong sebagian jarinya, biasanya jari kelingking. Cara ini merupakan bentuk penebusan dosa atau permintaan maaf kepada Oyabun atas kesalahannya sendiri atau kesalahan orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kehilangan satu jari karena kesalahan sendiri bisa menjadi sumber rasa malu, sedangkan mengorbankan jari kelingking sebagai pembayaran atas kesalahan bawahan dianggap justru sebagai suatu kehormatan. Namun tradisi ini semakin jarang terjadi. Saat ini anggota mafia Jepang biasanya membayar denda finansial untuk bisa menebus kesalahan mereka. Meskipun ritual Yubitsume ini mencolok mata ya, terdapat juga ritual yang penting Yakuza, yaitu Sakazuki. Ini upacara inisiasi di mana anggota baru berbagi minuman sake dengan bosnya. Tindakan ini melambangkan adopsi kobun, anggota baru keluarga yang dianggap sebagai putra Oyabun dan bersumpah setia padanya. Kelompok Yakuza tersusun dalam hubungan kekeluargaan semu, di mana atasan disebut Aniki atau kakak laki-laki, atau saudara laki-laki bos disebut Onisan atau paman, dan istri bos disebut Anesan atau kakak perempuan. Organisasi-organisasi ini nggak secara resmi memiliki ideologi politik. Mereka cuma cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok sayap kanan dan ekstrim kanan Jepang. Ideologi ini menekankan bahwa Jepang sebagai yang paling utama, tradisi samurai, kehormatan dan masa lalu kekaisaran Jepang yang jaya bergema dalam politik sayap kanan. Jadi ada hubungan ideologis. Oleh karena itu, Yakuza terkadang bekerja sama dengan partai politik konservatif. Meskipun mereka biasa menyangkal adanya hubungan dengan mafia ini untuk menjaga citra dari mereka sendiri. Nah, poin ketiga ya, ini ada status hukum dan aktivitas Yakuza. Berbeda dengan organisasi kriminal di belahan dunia manapun, Yakuza nggak pernah berstatus ilegal atau terlarang, meskipun berhadapan dengan undang-undang ketat yang semakin membatasi aktivitas mereka. Contoh kayak mafia Italia, sepenuhnya ini bersifat rahasia. Sedangkan Yakuza ini ada secara terbuka. Jadi selama nggak mengancam keamanan nasional, moralitas atau ketertiban masyarakat, jadi nggak apa-apa. Faktanya, hingga akhir abad ke-20 banyak markas Yakuza yang pasang plakat di pintunya dan terdaftar di daftar nomor telepon. Bahkan anggotanya ya pada saat itu membagikan kartu nama di rapat-rapat seolah-olah mereka adalah karyawan sebuah perusahaan. Nah, hal ini nggak lagi terjadi. Dalam 3 dekade terakhir, pemerintahan Jepang ini telah memperketat undang-undang untuk bisa memperlemah pendanaan kelompok kriminal ini. Pemerintah mengisolasi atau menghambat kegiatan dan mengurangi pengaruh Yakuza terhadap masyarakat. Meskipun ya mereka masih sah menjadi anggota Yakuza, saat ini para anggotanya ini selalu berada di bawah pengawasan dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara semi rahasia. Nah, ketika seseorang melakukan kejahatan dan diadili, dia adalah anggota dari Yakuza. Tindakannya dianggap memiliki pola dan kemudian menerima hukuman yang lebih lama dibanding orang lain untuk kejahatan yang sama. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan organisasi ini?
Secara tradisional, sindikat Yakuza menjalankan bisnis perjudian, pemerasan, seperti namanya dari sana Mikajime, Ryo, atau pembayaran perlindungan. Terus ada penagihan utang, pinjaman ilegal, jaringan prostitusi, perdagangan narkoba, dan masih banyak lagi. Mereka juga punya partisipasi melalui perusahaan dalam bisnis yang sah seperti real estate, konstruksi, pembongkaran, pengiriman tenaga kerja, atau perdagangan saham. Tapi pengetatan undang-undang terhadap kejahatan terorganisir, terutama dua peraturan di tahun 1992 dan 2010 yang mengadili aktivitas mereka dan menjatuhkan hukuman yang tinggi, telah mengubah modus operandi mafia Jepang ini. Mereka perlahan-lahan menjadi semakin tidak terlihat dan anonim. Nggak mau terlibat lagi dalam kejahatan seperti penipuan, perampokan, dan pencurian. Nah, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa cara Yakuza memperoleh penghasilan telah dirubah nih, dari intimidasi menjadi penipuan. Baru-baru ini Yakuza berkolaborasi dengan kelompok-kelompok semi terorganisir yang dikenal sebagai hangure untuk melakukan sebuah kegiatan seperti penipuan, perampokan, pencurian, perdagangan narkoba, perdagangan manusia. Nah, yang menarik juga dari Yakuza adalah seni tato yang dikenal sebagai irezumi. Ini adalah salah satu simbol Yakuza yang paling dikenal. Dalam budaya Jepang, tato secara tradisional dikaitkan dengan pekerjaan berisiko seperti menambang, batu bara, dan nelayan. Alasannya, kalau terjadi kecelakaan dan wajahnya nggak bisa dikenalin, tato ini bisa dapat membantu mengidentifikasi korban. Tapi seiring berjalannya waktu, tato menjadi simbol kejahatan terorganisir yang eksklusif. Biasanya ada gambar ikan koi, ikan koi, naga, bunga sakura, prajurit samurai, atau elemen tradisional Jepang lain yang memproyeksikan kepribadian atau pencapaian, kisah hidup, atau komitmen mereka terhadap kelompok tertentu. Awalnya mereka bermaksud menyatakan sumpah untuk tidak kembali ke masyarakat umum dan hidup sebagai Yakuza seumur hidup setelah bergabung dengan organisasi tersebut. Tapi semakin sedikit, ya kan, tato ini masih tidak disukai justru di Jepang. Karena dikaitkan dengan kejahatan dan orang yang bertato dilarang berada di banyak ruang publik. Mulai dari sauna, kolam renang, hingga pantai. Selain tato, Yakuza juga menggunakan lambang bendera dan elemen visual untuk bisa mengidentifikasi anggota dan menunjukkan afiliasi mereka. Simbol-simbol ini mencakup referensi terhadap alam dan mitologi Jepang dengan makna khusus dalam budaya Yakuza, seperti kesetiaan, kekuatan, atau kemampuan mengatasi kesulitan. Elemen lain yang membedakan mafia Jepang dengan mafia negara lain adalah bahwa mereka jarang menggunakan senjata api dan jarang melakukan kekerasan dibandingkan misalnya kartel Amerika Latin. Mereka jarang menggunakan senjata api karena hukuman berat yang akan mereka terima. Dan jika mereka menggunakan senjata, biasanya senjata tersebut adalah senjata tajam. Ya, senjata yang biasa digunakan biasanya pisau saku atau pisau yang digunakan samurai, dan lebih jarang katana, itu jarang banget. Meskipun mereka umumnya nggak memerlukan sumber daya senjata ini untuk bisa melakukan aksinya. Ketika mereka ingin menggunakan kekerasan fisik seperti kekerasan dan intimidasi, mereka cukup menyebut nama kelompoknya untuk menjalankan kekuasaan. Nah, kalau Yakuza melakukan kekerasan, akibatnya tentu bisa berakibat fatal di sana. Apa yang membuat Yakuza menakutkan adalah kesediaan mereka untuk melakukan sebuah pembunuhan jika dihadapkan pada konflik kepentingan yang pada akhirnya mengakibatkan kematian lawan mereka. Itu dia. Sekian dulu kita bahas soal ini. Kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik. Terima kasih.